Oke, jadi, mmm, saya punya brand namanya Kaloka. Kaloka ini brand handmade ceramic, di mana studio kita ada di Jogja. Dan, bikin sejak tahun 2016. 2016. Kalau brandnya sendiri saya udah patenkan di 2015 akhir. Jadi ini video, sedikit cuplikan proses, handmade ceramik yang ada di Kaloka. Semuanya teknik putar ya yang kita pakai. Dan di video ini yang menggunakan alat atau meja putar dengan manual, powernya dengan kaki. Oke. Jadi ada beberapa mesin yang kita pakai. Tadi salah satu cuplikan cara membuat atau proses pembentukan pottery yang ada di Kaloka. Tadi udah cerita sedikit, Kaloka itu dimulai sejak kapan. Kalau dari namanya, kenapa saya memilih nama ini? Karena nama ini cukup mudah untuk disebutkan dan diingat-ingat oleh siapapun dan dari manapun. Artinya orang entah itu orang Indonesia atau bukan, gampang untuk mengucapkan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Terus kenapa saya memilih keramik? Karena saya suka, jadi karena saya mencintai apa yang saya kerjakan ya. Alasannya sesimpel itu. Dan balik lagi kalau kita ngomong masalah brand, saat membuat brand saya udah punya tujuan ya. Menurut saya itu penting banget saat kita membangun sesuatu, udah tahu tujuannya mau ngapain gitu. Salah satunya kalau saya, kalau Kak ini brand handmade ceramic yang memiliki soul atau memiliki jiwa dan tujuan. Nah, tujuannya itu menjadi bisnis yang sustainable. Artinya tidak hanya masalah material ya. Kalau kita ngomongin sustainable itu kan luas sebenarnya. Tidak hanya material tapi SDM, terus mindset kita gitu. Jadi dalam saat awal saya membuat itu benar-benar pengen banget atau purpose-nya itu buat saya sangat jelas gitu, kayak saya tahu apa yang akan saya lakukan atau saya tahu mau dibawa kemana brand ini gini. Jadi selain menginginkan berbisnis yang sustainable, saya juga sangat
uh, ingin memiliki bisnis yang memberikan impact kebaikan. Impact itu apa ya Mbak bahasa Indonesianya? Berpengaruh, memberikan pengaruh kebaikan. Baik itu buat sesama maupun alam semesta. Nggak lepas karena kita tinggal di Indonesia, di mana Indonesia ini sangat kaya ya kan kebudayaannya, dan SDM-nya luar biasa. Mereka punya skill yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Salah satunya membuat keramik ini, sehingga buat saya ini penting gitu dan perlu di highlight ya untuk si brand yang saya bikin ini. Dan juga dalam perkembangannya sebenarnya ada tantangan ya, ada challenge-nya, di mana handmade ini sesuatu produk yang dibikin oleh tangan tidak berarti tidak bisa memproduksi secara massal. Artinya bersaing dengan produk-produk yang diproduksi dengan mesin ya, dengan mesin. Sehingga sangat ada kaitannya dengan tujuan yang saya buat tadi, bahwa saya mau brand ini bisa empowering people juga gitu. Salah satunya kalau kayak ini bersinergi dengan artisan lokal. Untuk saat ini kurang lebih 30 ya Mbak, 30. Terus seiring perjalanannya kan mulai berkembang baik itu secara produk maupun hospitality, pelayanan kepada customer. Dimana buat saya itu penting karena brand ini kan tidak melulu masalah produknya ya. Produk itu bisa barang, bisa berupa service, dan saya bingung Mbak bahasa Indonesianya. Jadi produk itu hanya mewakili karya yang kita bikin. Desain atau corak atau koleksi itu kan sebagai ambasador ya, di mana dia menyuarakan si brand ini. Tapi sebenarnya esensinya tidak hanya di produknya saja, tapi keseluruhan, sehingga orang itu memahami atau mengerti atau menghafal brand ini itu karakternya seperti apa atau nyawanya seperti apa. Jadi lebih dalam lagi ya saat membuat brand ini, ada cerita di baliknya. Jadi orang itu mengkoleksi karya kita tidak hanya karena barangnya, tapi ada cerita di dalamnya. Jadi kurang lebih kalau saat kita membuat karya itu udah secara otomatis kebentuk ya. Dan saya pikir semua brand itu punya DNA-nya masing-masing. Walaupun itu produk serupa, pasti ceritanya lain atau karakternya berbeda. Kalau kayak itu saya ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya termasyur. Sebenarnya ini ada harapannya. Ingin sekali karya kita atau karya Kaloka ini dikenal di mana-mana. Sama dengan hashtag yang kita bikin gitu. Hashtagnya Kaloka di mana-mana. Itu kan ada harapannya. Kalau menurut saya, kalau kita mau bikin nama yang bagus artinya gitu. Jadi semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang mengucap, itu kan kayak doa ya, kayak mantra. Jadi kenapa saya memilih Kaloka ini, ada ceritanya panjang. Tadi ya, ini yang tadi aku bilang, kalau memilih nama itu diharapkan benar-benar yang mudah dibaca dan dihafalkan oleh
siapapun dan dari manapun. Jadi lafalnya sama, nggak susah gitu. Kalau udah ada brand namanya bagus, terus gimana gitu? Terus gimana? Ya, brand itu harus mewakili, produknya harus mewakili si nama ini gini. Nama ini tuh DNA-nya ada di mana gitu. Salah satunya kalau tadi aku udah cerita sedikit, kita itu kan handmade ya, tapi tidak bisa juga mengatasnamakan handmade lalu kita boleh bilang gini, ini kan handmade. Kan nggak boleh ya. Jadi kita punya standar atau kualitas yang benar-benar harus kita jaga. Sehingga mampu bersaing dengan produk-produk serupa yang diproduksi massal, baik itu dari lokal Indonesia maupun luar Indonesia, di mana mereka bisa memproduksi dalam waktu cepat, bukan berarti handmade itu tidak bisa. Balik lagi, kita mengempowering people ya, memberdayakan masyarakat setempat, yang saya pikir ini salah satu konsep sustainable secara SDM. Jadi untuk saat ini di studio Kaloka di Jogja ini, banyak sekali anak mudanya. Terus kalau masalah seni dan budaya sudah pasti ya, di Indonesia ini kan sangat kaya akan kebudayaan, akan seninya. Nah, kenapa tidak kita suarakan? Itu salah satu alasan atau cerita di balik brand Kaloka. Kalau ngomong lagi masalah handmade ini kan unik ya. Jadi setiap piece-nya sama, serupa tapi tak sama. Jadi kayak kalau kita memproduksi satu item, dia punya standar, tapi kalau diamati pasti ada bedanya. Karena tangannya berbeda, terus ada toleransinya ya. Ada toleransi itu bukan berarti kita tidak bisa memproduksi barang yang punya aturan gitu, kayak contohnya kapasitas, size, terus color gitu tetap harus kita kejar. Tapi kalau dijejerin beda tapi sama gitu. Jadi disitulah uniknya. Kalau menurut saya brand itu kan harus ada cerita atau harus ada DNA-nya yang jelas ya. Salah satunya ini. Jadi ini kayak menceritakan si brand ini tuh seperti apa itu dari produknya. Terus balik lagi tadi, kalau masalah desain atau masalah koleksi itu kan kayak ambasadornya. Kayak, jadi orang lihat, ini pasti Kaloka nih. Gitu. Kalau masalah orang memproduksi hal yang sama, lalu gimana gitu pertanyaannya. Ya buat saya, kita positif aja nanggepinnya bahwa kita diakui gitu, sehingga orang follow kita. Sesimpel itu, sehingga kita nggak ribet dengan apa yang dilakukan orang lain. Terus bagaimana kita pengembangan terhadap si produk itu sebagai ambasador merek ini. Kita tetap harus mengerti ya keadaan global atau tren dunia seperti apa, karena balik lagi produk Kaloka ini kan sifatnya memang harus bukan klasik yang melulu seperti itu. Jadi harus benar-benar mengerti perkembangan dunia, tren dunia gitu, sehingga tidak ketinggalan zaman, baik itu dari bentuk, warna, fungsi, konsep. Nah itu benar-benar benar-benar kita harus update apa yang terjadi di tren dunia. Boleh ini lagi Mbak. Terus lalu kalau memang udah kita lakukan, bukan berarti semuanya udah benar ya. Kalau saya pikir evaluasi dan mau berubah itu harus dimiliki setiap brand. Karena
perubahan zaman itu kan berlaku ya terus menerus gitu, waktu ini terus berjalan, terus kita tidak tahu di depan ini seperti apa. Sama seperti kondisi saat ini, kita tidak pernah mengira kalau ada pandemi ya, semuanya sudah terplanning, semuanya kita kayaknya tahun 2020 ini bakalan mesti gini, mesti gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Lalu kita harus apa? Nah, kalau kayak ini kan buat saya berbisnis yang dinamis ya, mau berubah, mau berani mengambil sesuatu yang tidak biasa, terus pandangannya luas gitu kan, sehingga apapun yang terjadi di depan kita siap. Nah, selain itu juga harus memegang atau apa ya, selalu ingat tujuan saat membuat brand ini apa. Itu terus harus kita lakukan kalau menurut saya. Karena dengan begitu kita bisa mengevaluasi diri ya, nggak usah jauh-jauh. Aduh si ini gimana sih, ada brand baru lagi dan lain sebagainya. Tapi kita lebih melihat diri kita di sekeliling kita yang paling dalam. Contohnya tim di studio, oh ya kinerja kita kurang apa dan lain sebagainya. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas si brand ini, karena dari awal kan udah ngerti nih, oh ya brand ini mau kita bawa kemana dan apa yang harus kita lakukan terhadap produk kita. Kalau buat saya customer itu saya sangat berterima kasih ya, karena telah mengapresiasi karya kami, karya teman-teman di Kaloka, dan sering sekali saya tuh mendapat masukan dari customer yang baik-baik ini, sehingga saya benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, dan saya ingin juga mereka memiliki cerita di dalamnya, balik lagi kayak oh ya kalau kayak ini begini begitu dan lain sebagainya. Jadi setiap orang itu punya experience yang berbeda. Terus apalagi udah Mbak, oh ya ini alamat kita kalau ke Jogja. Untuk saat ini kita tutup ya Mbak Alfa, karena pandemi ini demi kebaikan bersama kita sementara tutup studionya, tidak bisa dikunjungi. Jadi ya semoga keadaan bisa jauh lebih baik sehingga semuanya aman dan kita akan buka lagi. Kalau rencananya sih akhir tahun, tapi kan kalau rencana dalam kondisi seperti ini kan kita kadang nggak bisa ngerti ya Mbak. Yang penting ada niat. Jadi saat ini kita sedang bebenah juga, mau renovasi, terus kita juga pindah studio di dekat alamat yang ini dengan kondisi yang lebih baik. Begitulah Mbak Alfa kira-kira. Oke, jadi menarik sekali ya kalau kita bicara soal membuat brand itu memorable atau mudah diingat oleh banyak orang. Sebetulnya ada beberapa faktor ya Mbak, nggak cuma namanya aja yang mudah dilafalkan gitu, tetapi juga tadi saya mendengar presentasi dari Mbak Kika, ternyata di dalam brand Kaloka sendiri memang ada filosofi yang sangat dalam gitu ya Mbak ya, yang itu dibagikan ke orang-orang, ke pasar atau ke publik lah, supaya memang Kaloka ini dikenal sebagai brand yang memang artisan, handmade nih, bikin gelas, bikin piring, ya nggak cuma sekedar membuat gitu, tapi ada makna-makna yang luar biasa dalam gitu di baliknya. Dan juga Mbak Kika, ini di sini mungkin banyak teman-teman yang barusan merintis bisnis atau teman-teman UKM, boleh dong Mbak, kita mau dengar closing remarks atau quotes dari Mbak Kika nih, yang bisa menginspire teman-teman yang sedang membangun brand. Silakan Mbak Kika. Kalau membangun brand itu kuncinya satu, mengenali diri sendiri dan tahu tujuannya membuat brand itu untuk apa, sehingga kita kuat lah. Kuatnya itu ke diri ya, dan benar-benar tahu apa yang dimau. Itu aja, sesimpel itu. Nggak usah pusing dengan oh ya si ini bikin ini, brand ini begini ya, brand ini modalnya gede gitu.
saya pikir itu ke nomor sekian gitu. Lebih penting menguatkan diri sehingga kita tahu setelah ini kita harus apa gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang ingin membangun brand, kita harus kembali lagi ke diri sendiri ya. Knowing your brand means that knowing your identity. Itu yang bisa saya highlight dari perbincangan kita hari ini dengan Mbak Kika. Ya, demikian sesi kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Saya Alvanisa, signing out, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya memoderatori sesi ini. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.